Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini seperti biasa, saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah cukup banyak juga belum saya jawab. Dan alhamdulillah di malam hari ini mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat kita. Dan supaya tidak memakan waktu terlalu lama, seperti apa pertanyaannya dan dari siapa saja, oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini pertanyaan daripada sahabat kita yang alhamdulillah telah mengikuti fitur gabung juga, dan terima kasih yang sudah mengikuti fitur gabung untuk latihan bersama, kita sama-sama belajar lah. Dan pertanyaannya seperti apa? Bang, untuk pendederan ukuran kolam per 1000 idealnya berapa? Ya, terus tekniknya gimana? Apa harus sistem kocor? Oke, jadi ini kebetulan ada satu lagi yang di WA bertanya. Ini sekalian menjawab dari pertanyaan yang di WA juga, yaitu bak ukuran 1,20 cm atau 1 meter 20 cm kali 2 meter isi 1000 ekor. Selama itu pendederan itu oke, tapi sampai sebesar apa itu kurang lebih sebesar 78 sampai 910 seperti itu. Dan untuk pendederan spesifiknya seperti ini. Jadi kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita yang lain, termasuk saya juga, termasuk binaan-binaan saya yang kebanyakan lah, kita itu punya bak untuk pembenihan sampai ke pendederan rata-rata itu 2 kali 3 meter rata-rata, dan ketinggian air rata-rata 50 cm, antara 30 sampai 50, itu tergantung besar kecilnya. Kalau ikannya misalkan dari 2-3 cm, kita airnya 30 cm dulu, seperti itu, sampai akhirnya 50 cm, seperti itu. Jadi diantara itulah. Terus idealnya untuk pendederan itu size berapa sih? Pokoknya begini, dari mulai 1-2 cm, 1-2 sampai ke 4-5 itu masih tergolong pendederan. Bahkan sampai 5-6 pun masih termasuk pendederan. Karena kenapa itu bisa dikatakan pendederan? Karena kita ambil pembesaran atau penebaran benih umumnya itu di angka 7-8 cm. 7-8 cm itu bisa dikategorikan penebaran. Dan kalau ikut besarnya sebesar jali kelingking, paling kecil itu 78, seperti itu. Di bawah itu masih tergolong pendederan, seperti itu. Jadi harus dibesarkan dulu, seperti itu. Tujuannya pertama supaya akurasi meter kubiknya pas sesuai ukuran ikan, dan yang paling penting lagi supaya kita tidak grading sampai panen. Kalau ikannya itu kita seragamkan masa penebaran, itu biasanya memang nggak grading, termasuk saya pun nggak grading, seperti itu. Jadi idealnya 2 kali 3, berarti 2 kali 3 itu kalau airnya 50 cm, kurang lebih 3 kubik lah, itu 6.000, seperti itu. Dan itu pertumbuhannya pun cukup bagus, cepat. 2 minggu dia sudah mencapai 78, bahkan kadang-kadang kalau kita pendederannya mulai dari ukuran 45 atau 34, itu nanti ada juga yang sampai 910. Dari pendederan sampai kita panen benih lah, panen untuk ditebarkan masa pembesaran, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kebetulan sahabat kita yang satunya yang di fitur member ada yang bertanya
ukuran bak 1 kali 1 meter 20 kali 2 meter, isinya 1000. Dan kalau untuk pembesaran itu kepadatan, terlalu padat. Tapi kalau untuk pendederan itu oke. Jadi di usia ikan 9-10 cm kita pecahkan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari orang yang sama, yaitu Bang Denny, member channel Keling Lele. Maaf Bang, kalau kolam D3 sistem kocor, tebar benih 1000 ekor, kira-kira penambahan airnya minimum per hari berapa persen? Dan minimum dimulai hari keberapa mulai perlakuan sistem kocor? Terima kasih Bang atas saran dan masukannya. Salam dari Sumatera Selatan. Oke. Begini. Jadi kalau D3 isi 1000 itu kelonggaran sebenarnya. Karena kami itu kalau D3 menggunakan sistem kocor yang sederhana lah, bukan yang modern. Itu 3000. D3 itu 3000 kalau yang sederhana. Tapi kalau yang sedikit modern itu bisa sampai 5000. Dan kalaupun Pak Denny mau modern, mau D3 itu isi 5000 ekor, Pak Denny bisa nanti melalui WA seperti itu, apa saja yang harus dilakukan kalau sistem kocor modern, kalau mau tebar padat sampai 5000 ekor. Tapi kalau untuk 3000 ekor itu sistem kocor biasa lah, sistem kocor biasa. Terus penambahan airnya dimulai dari kapan? Kalau saya biasanya dari 1 minggu. Kalau saya biasanya dari 1 minggu baru kita tambahkan air. Karena selama 1 minggu itu air itu masih bagus lah, masih hijau, bahkan masih bagus. Pokoknya begini, kan ada di video member tuh yang usia keberapa air itu akan berubah fase, dan di situ di fase itu air itu kira-kira udah agak kotor, agak bau, agak naik amonia, nah, kita tambahkan air seperti itu. Dan bagusnya tambahkan air pertama itu agak sedikit besar lah, setelah 4-5 jam baru kecilkan, standarkan maksudnya seperti itu. Dan untuk Pak Denny bisa melalui WA nanti kalaupun mau memakai sistem kocor yang seperti apa dan ukuran baknya seperti apa, seperti itu. Karena biasa D3 kalau saya itu 3000, kalau D3 3000 kalau sistem kocor biasa. Kalau sistem kocor yang modern itu 5000. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, itu dari Mas Aswardi. Karena untungnya sangat tipis, nggak sesuai sama capeknya. Kita hanya mengharapkan selisih harga pakan dan harga ikan. Di Tengkulak di Pontianak harga 781 min 2 mencapai 418.000 per sak 30 kilo. Harga ikan di Tengkulak 21.000. Tipis banget untungnya, belum obat-obatan, garam kasar, dan listrik buat pompa dan lain sebagainya. Oke. Oke, untuk Mas siapa tadi? Mas Aswardi. Oke, di Kalimantan. Salam untuk semua yang ada di Kalimantan. Begini, kenapa saya mengadakan fitur member? Yang pertama, kita untuk belajar sama-sama secara privat. Karena kalau secara umum tetap kita belajar dari channel manapun, dari mentor seperti apapun, sama teorinya. Karena itu hitungannya hitungan kalkulator. Oke, saya katakan itu hitungan kalkulator. Kalkulator itu absolut, nggak bisa diganggu gugat. 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 4. Oke, 9 tambah 1, 10, 5 tambah 5, 10. Dan kita sepakat itu. Oke, kita sepakat itu nggak bisa diubah. Maknanya, kalau kita mengikuti
alur yang sedetail itu. Contoh, kita budidaya ikan, air harus disediakan, difermentasi, dikasih garam, dikasih E4, dikasih pupuk, dikasih antibiotik. Setelah 10 hari kasih E4 lagi, kasih macam-macam antibiotik dan lain sebagainya. Ada ikan sakit 1-2 ekor, kita sibuk cari obat herbal lah, cari obat inilah, cari obat itulah. Terus ikannya biar sehat, biar cepat, kita harus tambah multivitamin, kita harus tambah macem-macem, kita harus tambah supaya imunnya tahan, kita harus tambah herbal-herbalan, kita harus tambah-tambah dan ini itu dan lain sebagainya. Dan itu salah? Enggak. Memang seharusnya begitu. Secara teori urutannya seperti itu. Jadi kalau hitung-hitungan dari 1 sampai 10 itu betul. Karena harus seperti itu secara teori. Oke? Tapi di situ itu ada hal-hal, kalau menurut saya itu kan yang saya panggil tadi teori, dan kenyataannya saya sendiri nggak melakukan hal seperti itu. Makanya saya beberapa kali saya mengatakan budidaya lele bagi saya itu nggak ada modal selain daripada benih, pakan, dan probiotik pun kita bikin sendiri. Oke? Untuk kapasitas 1 ton itu kurang lebih 120.000 itu sudah cukup untuk panen 1 ton probiotiknya. Seperti itu. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan, karena yang Mas siapa tadi, Mas Aswardi, karena yang Mas katakan tadi sangat tipis, saya setuju, itu memang sangat tipis. Karena hitungannya begini, kalau pakan 13.500 seperti yang tadi Mas Suwardi katakan, kita hitung modal per 1 kilonya. Pakan 13.500 tambah benih per kilonya modalnya 3.000, berarti 16.500. Tambah probiotik dan listrik. Dan listrik kalau yang menggunakan sistem saya listrik berpisah. Keperluan rumah, keperluan usaha, saya KWH-nya pisahkan supaya permodalannya itu jelas. Listrik untuk kapasitas panen 1 bulan 3 ton, punya saya lah 1 bulan 3 ton, itu kita memerlukan listrik, Bapak tahu, cuma 40.000. Masa isi air saja, isi air sudah full penuh, udah nggak diisi lagi sampai panen, nggak ditambah, nggak diisi. Meskipun kalau urgent lah kita tambah paling 5 cm. Pokoknya saya katakan nggak ada pergantian air lah, nggak ada. Adapun perubahan fase air, dan itu nggak diganti. Kecuali kebetulan pas musim penyakit, mungkin pas fase perubahan air, pas ada musim penyakit, nah baru kita mungkin ada tambah 20%, 30% seperti itu. Tapi untuk keseluruhan selama 3 bulan itu pengisian air saya 1 kali saja. Pengisian yang serta merta lah kita isi semua seperti itu. Bahkan bisa sampai 3 hari 4 hari hitungannya seperti itu. Tapi setelah itu kita nggak isi lagi. Jadi listrik itu 1 bulan 120.000 itu sudah cukup, lebih bahkan. Karena terus terang saya biasanya isi listrik itu token 100.000 itu sampai 2 siklus itu nggak habis. Tebar sampai panen, setelah itu tebar lagi sampai panen lagi, itu masih tersisa. Token itu KWH belum berbunyi. Dan saya sudah coba isi 40.000 pun 1 siklus itu nggak habis.
seperti itu. Jadi kesimpulannya, memang kalau dikatakan besar untungnya di lele memang enggak besar. Dan kalau Mas Suwardi tadi katakan tipis, saya setuju. Karena saking tipisnya, jadi saya pun harus hati-hati dan kita semua harus hati-hati. Seperti itu. Hitungannya yang saya bilang tadi, modal pokoknya saja udah 17.000. Modal pokok. Air, benih, pakan, air itu termasuk listrik lah, listrik dan probiotik. Itu 17.000 rupiah. Jadi kalau kita jual 20 itu sudah tipis bener lah, ada 3.000 itu tipis bener. Karena tebarnya mungkin tanggung juga masalahnya. Kalau tebarnya 200.000 ekor, 300.000 ekor, ya nggak tipis sih, nggak tipis. Itu 21 itu masih oke. Di tempat saya 20 ribu di tempat saya. Apalagi kalau semakin besar kapasitasnya itu biasanya semakin murah. Tapi kalau kurang dari 20 memang nggak ada lah, nggak ada. Itu terlalu. Jadi di tempat saya itu agen paling besar contoh yang nggak ada limit penerimaannya. Berapapun dia angkat itu 20.000. Kalau yang agen-agen kecil, nah itu 21 sampai 21.500 seperti itu. Jadi kalau hitungannya lele itu kecil, untungnya saya setuju. Apalagi kalau kita tebarnya cuma 5.000 ekor, dapat 5 kintal, keuntungannya per kuintal cuma 300 kali 5, 1,5 juta. Kita rawat 2 bulan full. Makan apa dong? Kan seperti itu. Kalau 5.000, tapi kalau minimal 50.000, nah itu bisa 10 kali lipat, mananya bisa 15 juta dalam masa 2 bulan. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Seperti itu. Kalau kita melihatnya yang tebar 1.000 ekor, keuntungannya 300.000, itu sangat tipis. Itu rugi. Rugi tenaga, buang-buang waktu. Tapi kalau kita lihatnya yang 50.000 ekor, yang 5 ton, itu keuntungannya bisa minimal 15 juta, minimal, bahkan bisa sampai 20 juta. Tapi saya nggak katakan berlebihan lah, nggak mau berlebihan karena takutnya nanti itu kan ada hubungannya, kemungkinan FCR-nya sedikit lebih, kemungkinan perawatan ini itu dan lain sebagainya. Jadi tapi minimal 15 juta itu sudah pasti secara hitung-hitungan seperti itu. Yang penting harga pakannya nggak lebih dari 430. Ini harga paling tertinggi loh. Karena ada di beberapa daerah katanya sampai 410, 420 untuk 781. Bukan min 1, min 2, bukan. Untuk polos nih. Kalau min 2 wajar. Di tempat saya pun ada yang jual 410 min 2. Ada. Jadi kalau min 2 itu wajar. Untuk polos nih, ada harga yang polos atau 781 sampai 420. Tapi yang saya bilang, selagi harga di bawah 440 atau 430, masih disitulah 430, itu harga ikan 21 itu masih bisa, masih sama lah, saya katakan masih sama untungnya. Harga ikan 21, harga benihnya 300 sampai 350, terus harga pakannya 400 sampai 430, itu masih bisa diperhitungkan, masih bisa. Ya misalkan nih saya harus membimbing dalam situasi seperti itu, saya masih sanggup meyakinkan bahwa per 50.000 ekor itu masih ada untung paling kecil 15 juta paling kecil. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih sih, bisa sampai 20, mudah-mudahan. Tapi ini kita cerita paling kecil lah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan saya pikir
ini terlalu lama, jadi kita sambung di video berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi yang belum saya jawab. Oke, untuk yang ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.